Sungai Brantas adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang. Sejak ratusan tahun lalu, ia hidup serasi dengan manusia yang memanfaatkan airnya untuk minum, irigasi, bahkan sebagai benteng alam. Namun, sekarang Brantas diambang kematian. Ribuan ton sampah yang didominasi plastik membanjiri Brantas setiap tahun. Manusia lalai, industri tak peduli, pemerintah pun abai. Sampah tidak cuma menghancurkan ekosistem sungai, tapi juga mengancam hidup manusia. Selama 25 tahun, Prigi Arisandi berdiri melindungi Brantas. Teriakan dan tindakannya membuat isu sampah Sungai Brantas bergema. Ini susah didaur ulang, ini susah diolah ini. Baginya, Sungai Brantas harus dipulihkan, disembuhkan. Inilah Prigi Arisandi, sang dokter Sungai Brantas. Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur dan sungai terpanjang kedua di Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Memiliki panjang 320 km dan daerah aliran sungai sepanjang 120.000 km persegi serta melintasi 10 kabupaten kota. Manfaat sungai ini sudah dirasakan warga sejak tahun 1350 atau hampir 700 tahun yang lalu saat zaman Kerajaan Majapahit. Di zaman modern, penduduk memanfaatkan sungai yang terpecah menjadi ratusan anak sungai ini untuk berbagai keperluan. Untuk urusan domestik, industri, pertanian, atau sekedar rekreasi seperti memancing. Sungai Brantas bagi saya itu adalah bagian hidup ya. Ini penting sekali bagi saya dan keluarga, terutama dulu buyut saya. Jadi buyut saya itu dulu sangat tergantung dengan Kali Brantas, Kali Surabaya karena memang mata pencariannya itu mencari ikan. Saat saya umur 20 itu sungai menjadi berlumpur, banyak limbahnya gitu ya, terus berbau. Itu kemudian membuat saya jadi cemas dan khawatir kalau ini diteruskan seperti ini maka ke depan akan semakin rusak sungai itu. Maka kemudian saya tergerak untuk melakukan sesuatu untuk membuat sungai ini bersih. Prigi Arisandi adalah orang di balik kampanye masif penyelamatan Sungai Brantas sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Sungai yang sudah berubah menjadi tempat sampah raksasa bagi limbah rumah tangga dan industri. Plastik sekali pakai, susah dibuang loh, diolah susah. Kampanyenya melawan sampah plastik yang mengandung mikroplastik, kegigihannya menolak sampah impor, dan perjuangannya mendesak pemerintah untuk lebih peduli dilakoninya selama hampir separuh usianya. Bagi Prigi, melindungi Sungai Brantas dari limbah bukan hanya upaya menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan Brantas dan aliran sungainya berarti menyelamatkan manusia yang mengambil manfaat dari sungai itu. Ternyata 42% sampah di sungai itu adalah jenis plastik. Tas kresek, saset, barang-barang dari plastik. 37% popok sekali pakai gitu. Ini kemudian menjadikan sungai hampir 80% adalah plastik sekali pakai gitu loh. Ini kemudian orang menjadi sebuah kewajaran gitu loh. Orang menjadi wajar. Kemudian kita melihat juga ada perilaku pemerintah yang kemudian tidak memberikan fasilitas. Ternyata pengelolaan sampah, pelayanan sampah yang diberikan pemerintah pada masyarakat itu hanya menjangkau sekitar 20% penduduk. Artinya 80% orang membuang sampahnya ke sungai. Bersama Ekoton, lembaga konservasi lahan basah yang didirikannya sejak 1996, konsentrasi Prigi adalah isu sampah plastik, sampah yang paling banyak mencemari Sungai Brantas. Bahkan saat isu ini masih asing bagi kebanyakan orang.
Selain sebagai kantor Ekoton, rumahnya dijadikan semacam monumen peringatan akan bahaya sampah plastik, seperti instalasi berisi ribuan sampah plastik yang dikumpulkannya sejak lama. Dengan sumbangan donatur dan honornya menerima berbagai penghargaan, Prigi membangun Ekoton dengan laboratorium mandiri. Tujuannya agar mudah melakukan penelitian tentang pencemaran dan ekosistem sungai. Prigi juga menggaji sejumlah orang sebagai staf. Tapi yang jadi ujung tombak adalah para relawan. Umumnya, mereka adalah mahasiswa magang dan lulusan perguruan tinggi yang membantu Ekoton selama beberapa waktu. Seperti Nurul yang menjadi relawan sejak masih mahasiswa. Dia membantu setiap kegiatan secara sukarela. Dia ingin ikut serta melindungi Sungai Brantas dan mendapat banyak pengetahuan dari Prigi. Awalnya karena saya kasihan, miris juga melihat bahwasannya ternyata masih banyak orang-orang yang belum paham tentang bahayanya plastik. Setelah saya dapat pengetahuan dari Ekoton, ternyata bahayanya plastik itu sangat merugikan untuk kita sendiri. Ya. Nah, dari situ akhirnya ada dorongan-dorongan dari dalam hati untuk juga ikut mengkampanyekan tentang isu-isu plastik seperti itu. Baik di platform media saya sendiri, misalkan Instagram, di Twitter, di Facebook, seperti itu. Relawan-relawan seperti Nurullah yang membantu Prigi mewujudkan salah satu impiannya, yaitu semua masyarakat paham pada bahaya sampah plastik dan bisa ikut menjaga Sungai Brantas. Satu di antara upaya itu adalah berkampanye sampai ke pelosok desa yang ada di sekitar aliran Sungai Brantas, seperti di Desa Tawangsari, Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengajak siswa memeriksa contoh air di sungai dekat permukiman yang merupakan anak Sungai Brantas. Kampanye ini juga ditujukan bagi para ibu, sosok penting dalam rumah tangga. Pengetahuan baru ini bisa dibawa ibu-ibu ke rumah dan menyebar pada tetangga, hingga isu sampah plastik di Sungai Brantas bisa meluas pada masyarakat, khususnya yang hidup di daerah aliran Sungai Brantas. Ya banyak sih ya, akhirnya kan kita kan jadi tahu istilahnya ternyata kayak keseharian kita tuh banyak-banyak kayak mikroplastiknya, banyak mengandung mikroplastiknya, kayak apa namanya, kosmetik, terus yang dari ember, terus kalau lebih baiknya sih anak-anak nggak boleh apa ya, air yang beli-beli gitu loh, mending pakai tumbler isi ulang itu aja sih lebih aman. Ya. Ini nanti akan diterapkan di rumah pengetahuan ini? Iya, bisa. Bagi Prigi Arisandi, upaya melindungi Sungai Brantas dari sampah plastik masih jauh dari selesai. Ini masih ditambah masuknya sampah-sampah impor yang sulit didaur ulang, yang makin mencemari tanah dan air sekitar Sungai Brantas. Dari setiap tahun, Jawa Timur ini mengimpor sekitar 1,5 juta ton sampah yang di dalamnya 30% mengandung sampah plastik. Personal care, kemudian tas kresek, saset. Ini yang kemudian tidak bisa diolah. Dan akhirnya apa? Dicacah dan sebagian dibuang ke sungai. Matahari belum terlalu tinggi saat beberapa relawan Ekoton menuju ke Sungai Wringin Anom, anak Sungai Brantas di Gresik. Ada lebih dari 100 anak dan patahan Sungai Brantas yang melewati 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Beberapa di antaranya seperti Kabupaten Malang, Lamongan, Mojokerto, dan Gresik adalah sumber dari 22% produk pangan nasional yang mengandalkan air Sungai Brantas sebagai irigasi. Di tepi sungai,
Prigi Arisandi sudah menunggu. Hari ini, Prigi dan relawan akan memeriksa kualitas air dengan parameter mikroplastik. Ini adalah kegiatan rutin sebulan sekali di titik-titik acak untuk memeriksa kualitas air aliran Sungai Brantas. Caranya sederhana. Selama perjalanan, mereka mengambil 100 liter air ke dalam media berpori. Air yang tersisa dimasukkan dalam wadah dan akan dijadikan sampel pemeriksaan. Selama perjalanan, Prigi dan relawan juga memeriksa sudut sungai tempat biasanya sampah berkumpul. Di musim penghujan ini, biasanya gampang menemukan sampah yang didominasi sampah plastik di Sungai Brantas. Kalau musim hujan berarti sangat banyak ya, sampah semakin banyak ya. Iya, kalau musim hujan kan air ini kan air hujan ini menyapu ya semua sampah yang ada di anak-anak sungai. Jadi anak-anak sungai itu yang dijadi buangan sampah itu digelontor oleh air hujan terus larinya ke Kali Brantas, Kali Surabaya. Ini yang kemudian menjadikan kami prihatin karena kan air ini menjadi bahan baku bagi PDM Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Dan yang prihatinnya seperti ini, sampah-sampah seperti ini nih. Ini kan styrofoam ya, sampah sekali pakai ya. Styrofoam, kemudian botol aqua seperti ini, kemudian popok. Ini semua adalah plastik sekali pakai. Yang paling banyak kita jumpai di Kali Brantas. Hampir 42% sampah di Brantas ini ya jenis ini, jenis sekali pakai ini. Kemudian 37% sampah jenis popok. Dalam beberapa tahun terakhir, Prigi membentuk Brigade Popok. Ini adalah kumpulan staf Ekoton dan siapapun yang ingin terlibat dalam kampanye dan gerakan membersihkan sungai dari sampah, terutama popok. Tidak hanya dalam bentuk aksi pembersihan sungai, kampanye anti pembuangan popok di sungai juga dilakukan dalam aksi demonstrasi. Bagi Prigi, demonstrasi sangat penting untuk membentuk opini masyarakat lewat media. Prigi berharap semakin banyak orang tahu aktivitasnya, akan ada orang yang simpati. Paling tidak, memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah plastiknya di sungai. Jika sedang membersihkan sungai, Brigade Popok memakai hazmat untuk menghindari risiko infeksi karena sampah yang menumpuk lama. Sekali menyusuri satu anak sungai saja, puluhan kilogram sampah popok berhasil dikumpulkan. Beberapa jam kemudian, mereka kembali ke tepi. Prigi membawa hasil sampel air sungai untuk segera diteliti. Jadi tadi kan kita ngambil ya sekitar 100 liter air, terus kita saring gitu ya. Terus kita masukkan ke cawan petri ini. Di sini kita amati di sini. Jadi diamati di sini kelihatan di sini ada beberapa jenis serpian-serpian plastik ya. Jadi kita menemukan di Kali Brantas ini adalah kita menemukan banyak mikroplastik. Dan ada ini seperti ini jenis fiber ini. Fiber ini dari baju kita, benang baju kita. Terus kalau ini ada serpian. Jadi ada fragmen, ada filamen, jadi kayak cuwilan, kayak lembar-lembaran seperti ini. Jadi ini dari tas kresek atau dari botol. Seperti ini kan kalau tadi kita temukan banyak sekali popok ya. Dan popok ini sebenarnya 55% itu tersusun atas plastik. Dan yang paling banyak di dalam popok adalah yang namanya super absorbent gel seperti ini ya. Ini gel ini kalau kemudian kita masukkan ini kan banyak kan. Jadi ini seperti serat-serat gitu ya. Ini kandungan mikroplastiknya ini luar biasa dan ini kalau kemudian dia terurai di sungai, wassalam, dan nggak terkontrol, akan dia kemana-mana. Dan salah satu yang mengancam dia akan dikonsumsi oleh ikan, dimakan ikan. Karena ikan nggak bisa membedakan antara plankton dengan mikroplastik ini. Data Indo Water Corp, lembaga non-profit yang fokus pada sungai-sungai di Indonesia pada 2018 menyebut, tiap tahunnya Sungai Brantas dicemari oleh 1,75 juta kantong kresek, 1 juta popok, dan pH air yang terus memburuk hingga di bawah normal 8,4. Sungai itu sebenarnya punya kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Seperti tubuh kita, itu kalau sakit kadang-kadang kan nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat, pulih sendiri. Sungai kita itu juga punya kemampuan memulihkan dirinya sendiri. Istilahnya self-purification, suap pentahiran. Gitu. Jadi kalau kita buang limbah itu sebenarnya bisa pulih sendiri.
Sama sungai juga demikian, meskipun punya kemampuan memurnikan, tapi tadi tekanannya itu besar, sehingga ya tadi sungainya kualitasnya jadi turun. Kadang ada mungut ya, ikan yang mati massal itu. Dalam 2 tahun terakhir, isu sampah plastik terus mengemuka. Terlebih saat Perigi juga menemukan 52.000 ton sampah kertas dari luar negeri terkirim ke berbagai industri kertas di sekitar Sungai Brantas di tahun 2018. Karena ada 15 industri kertas yang dia mengimpor sampah dari 52 negara ini, itu ada di Brantas. Agamas Fortuna ada di Hulu, ada di daerah Kepanjen Malang. Ada Ciwi, kemudian ada Suparma, ada semua pabrik kertas ini mereka membeli kertas dari 52 negara. Sayangnya tadi ada selundupan plastik gitu ya, sampah plastik yang kemudian ini jumlahnya hampir 40%. Dari setiap tahun Jawa Timur ini mengimpor sekitar 1,5 juta ton sampah yang di dalamnya 30% mengandung sampah plastik. Personal care, kemudian tas kresek, saset. Ini yang kemudian tidak bisa diolah. Dan akhirnya apa? Dicacah dan sebagian dibuang ke sungai. Kandungan mikroplastik yang tinggi di Kali Brantas itu karena memang ada 15 industri kertas yang mereka mencacah tadi, merecycle sampah yang mengandung plastik, yang pada akhirnya akan mencemari Kali Brantas ini. Dalam catatan Perigi, Australia menjadi negara terbanyak yang mengekspor sampah kertas ke Indonesia dengan 52.000 ton sejak tahun 2014. Gempuran sampah mengandung mikroplastik tidak hanya membuat Sungai Brantas menjadi kritis. Ekosistem sungai juga jadi tidak normal lagi. 20 tahun bergelut di Sungai Brantas dan alirannya tidak membuat Perigi Arisandi merasa cukup. Dia tidak akan berhenti hingga Brantas pulih kembali. Kita temukan itu ada jomplang jumlahnya, lebih banyak yang betina, jadi 80% betina dan 20% jantan, dan kemudian ada lagi yang lebih aneh seperti itu, ditemukan ikan yang intersex. Kenapa penyebab ini kejomplangan komposisi jumlah jantan dan betina dan faktor interseksi ini kira-kira? Setiap sungai adalah sumber kehidupan. Begitu juga Sungai Brantas. Di sepanjang 12.000 km persegi daerah alirannya, Brantas memberi banyak kehidupan. Tidak cuma dalam hal fundamental seperti sumber air minum, Brantas juga menjadi rumah bagi 17 spesies ikan endemik pada tahun 1965. Sekarang, berdasar penelitian Ekoton, hanya tinggal 11 jenis spesies ikan saja yang ada di sana. Ikan palung dan rengkik contohnya, kini nyaris tidak bisa ditemukan lagi oleh masyarakat sekitar sungai. Hilangnya keanekaragaman hayati ini menambah bukti betapa kritisnya Sungai Brantas. Tidak hanya itu, turunnya kualitas air dan rusaknya habitat ikan Sungai Brantas membuat ekosistem ikan menjadi tidak normal. Anomali itu ditemukan Perigi bersama lembaganya Ekoton saat jumlah ikan betina di Sungai Brantas jauh lebih banyak daripada yang jantan. Dalam satu ekosistem, komposisi jantan dan betina secara natural harusnya seimbang. Anomali lainnya adalah apa yang disebut sebagai ikan intersex, sebuah ketidaklaziman di mana dalam satu kawanan terdapat banyak ikan yang memiliki 2 kelamin dalam satu tubuh. Data Indo Water Corp menyebut konsumsi ikan sungai terkontaminasi limbah dan sampah plastik per tahun per orang mencapai lebih dari 2.000 mikrofiber. Yang kita temukan itu ada jomplang jumlahnya, lebih banyak yang betina, jadi 80% betina dan 20% jantan, dan kemudian ada lagi yang lebih aneh seperti itu, ditemukan ikan yang intersex. Oke, intersex namanya ya. Iya, Jadi intersex. dia tuh 2 jenis kelamin. Jadi, satu tubuh ikan terdapat
ada bakal sel telur dan sel sperma. Oke, dua jenis kelamin di Dua dalam jenis satu kelamin. tubuh. Dan itu tidak normal sebenarnya. Ya, Bu, tidak normal sebenarnya. Oke. Kenapa penyebab ini kejomplangan komposisi jumlah jantan dan betina dan faktor interseksi di kira-kira? Banyak sebenarnya faktor yang menentukan, mungkin ya lingkungan luarnya itu ya, mungkin dari limbah kita yang mungkin mengonsumsi pil KB, terus kemudian limbahnya itu berakhir di sungai seperti itu. Terus kan itu terpapar ikan, jadi ikan mengkonsumsi zat-zat yang seharusnya tidak dia konsumsi, jadi itu mempengaruhi internalnya gitu, mempengaruhi jenis kelaminnya dia. Plastik sekali pakai, tas kresek, sedotan, botol aqua. Ancaman mengerikan bagi keberlangsungan hidup Sungai Brantas membuat Prigi Arisandi menghabiskan separuh hidupnya untuk memulihkan kembali sungai ini. Tidak ada upaya yang sia-sia. Selain isu sampah plastik di sungai jadi tak asing lagi, beberapa pemerintah daerah sekitar aliran Sungai Brantas mulai tergerak membuat aturan. Kabupaten Gresik sudah membuat perda larangan sampah plastik sekali pakai. Yang lain seperti kota Surabaya dan Malang juga memulainya dengan membuat surat edaran wali kota. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berjanji perlu ada perda khusus yang mengatur soal itu. Bukan hal yang ideal memang, karena dari 15 daerah yang dilewati Sungai Brantas, baru 3 daerah yang sudah membuat aturan tentang sampah plastik. Tapi kalau memang ini dirasa tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik untuk penanganan sampah ini, saya kira sangat perlu ya kalau misalkan ada peraturan daerah terkait dengan bagaimana penanganan sampah seperti itu. Karena supaya masyarakat ini tahu dan paham bahwa membuang sampah di sungai itu menjadi suatu kultur yang tidak bagus dan berakibat tidak baik bagi untuk masyarakat. Karena kita tahu bahwa apa yang dia buang ke sungai itu, padahal sungai Kali Brantas itu kan dijadikan bahan untuk bisa minum, bisa mandi untuk warga Surabaya dan sekitar. 25 tahun menyuarakan hak-hak Sungai Brantas tentu membuat Prigi tidak punya waktu di rumah seperti kebanyakan orang lain. Sebagai aktivis, kegiatannya tentu tidak punya jam kerja. Apalagi hak Sungai Brantas yang dibelanya membawanya pada gugatan terhadap pejabat bahkan pemerintah. Prigi Arisandi pernah mensomasi kepala daerah hingga menggugat Gubernur Jawa Timur dan 2 menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka digugat karena dianggap bersalah membiarkan ikan-ikan di Sungai Brantas mati massal pada periode 2019. Ekoton memenangkan gugatan tersebut. Prigi mengaku beruntung, istrinya yang juga aktivis lingkungan mendukungnya hingga sekarang. Termasuk 3 anaknya yang menjadikan aktivitas orang tuanya sebagai inspirasi. Khawatir banget. Soalnya kan waktu dulu kami kan sering demo di depan kantor pemerintah, di depan Gerahadi. Mereka juga kadang-kadang ditangkap. Tapi khawatir banget. Soalnya cuma mereka yang diambil gitu, saya nggak ikut kan. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kadang mama saya menenangkan gitu, ngasih tahu, papa cuma dikasih tahu gini nggak apa-apa. Mereka nggak pantang menyerah, walaupun mereka gagal berkali-kali, mereka nggak dipercaya orang, mereka dibenci orang, dimusuhi orang, bahkan pemerintah. Mereka tetap berjuang atas hal lingkungan, atas saya juga untuk saya. Jadi mereka benar-benar panutan bagi saya, inspirasi bagi saya. Apa yang dilakukan Prigi Arisandi selama 25 tahun hidupnya mungkin akan dilakukannya terus seumur hidup. Kalaupun saat ini upayanya belum banyak memberikan dampak berarti pada pemulihan Sungai Brantas, dia mengaku setidaknya isu sampah plastik semakin banyak diketahui orang. Setidaknya apa yang ia lakukan bisa menginspirasi orang lain agar menjaga Sungai Brantas dari sampah plastik. Reputasi Prigi si dokter Sungai Brantas ini menyebar mendahului namanya. Setiap hari ada saja individu, kelompok, dan institusi yang datang padanya. Mereka berdiskusi, belajar tentang merawat Sungai Brantas.
Beberapa di antara mereka terkejut karena tak menyangka kondisi Sungai Brantas lebih buruk dari yang mereka kira. Yang lain bertekad ingin menjadi perigi-perigi baru, meneruskan perjuangannya memulihkan Sungai Brantas. Jadi dia benar-benar pejuang lingkungan. Jadi ini adalah inspirasi kami sebagai mahasiswa teknik lingkungan. Saya berharap kami semua bisa mencontoh beliau, terutama di ekotonnya juga. Dan itu juga untuk motivasi kita supaya peduli lingkungan yang secara kesinambungan terus menerus.